Aspal ini, jembatan ini tidak bisa dimakan oleh rakyat. Pekerja manual ini, tambang manual, itu banyak sekali kejadian tertimbun luka parah, banyak juga yang meninggal dunia. Penegak hukum dan punya kekuasaan penuh untuk menindak secara hukum. Ini lebih kepada stabilitas keamanan daerah. Jangan hanya mengambil hasil yang terus dampaknya tidak diperhatikan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Aku dapat pelit orang di podcast Teras Akulturasi. Dengan malam ini, ya, saya kedatangan satu aktivis pemerhati lingkungan. Penasaran? Beliau juga merupakan mantan kepala desa dari Karya Baru, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohua. Atau kita orang sapa dulu. Assalamualaikum Kakak Iskandar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana Selamat kabar malam. ini Ti Ayah? Masih dikenal dengan sapaan Ayah ya? Ya, betul. Kalau lo kabar ini Ayah? Alhamdulillah. Iya. Oke Ayah, poli ini malam poli, orang ini ada satu pembahasan. Iya. Yang kemarin sempat disinggung oleh salah satu aktivis yang cukup vokal juga, itu Tika Soni Samo. Nah malam ini orang mau bahas lebih spesifik, yaitu tentang emas di atas luka bumi Panua. Gak ada uti pembahasan yang dia ini Ayah. Jadi yang paling penting, yang paling ingin saya tanya, ketika kita menyebut kata Panua, apa sebenarnya yang muncul di kepala kita atau di kepala Li Ayah tentang apa ini soal keindahan alamnya atau malah lubang-lubang tambang yang sekarang ini lagi viral-viral? Iya, baik. Luar biasa pertanyaan ini. Kalau kita dengar kata Panua, itu secara otomatis ingat Pohuwato, gitu, entah bumi Panuanya maupun burung Panuanya. Nah, kalau misalkan kita bicara bumi Panua, maka yang muncul di benak bukan hanya saja masyarakat Pohuwato, tetapi masyarakat yang di luar daripada Pohuwato itu teringat kekayaan sumber daya alamnya yang begitu luar biasa yang diberikan oleh Sang Pencipta di daerah kita tercinta bumi Panua, Pohuwato. Menurut dari paradigma yang sekarang ini sedimentasi di mana-mana, harusnya pihak yang paling harus disoroti dalam hal ini menurut Li Ayah itu siapa? Kalau yang paling disoroti otomatis pemerintah yang ada di daerah itu sendiri, baik desa, kecamatan, dan kabupaten. Tapi juga kita tidak bisa menyoroti secara sepihak. Karena apa? Yang melakukan aktivitas ini juga masyarakat itu sendiri, gitu. Dan pemerintah pun harus memberi himbauan kepada masyarakat terkait aktivitas yang menyebabkan sedimen baik di aliran sungai maupun di saluran-saluran pertanian, persawahan begitu. Nah, sebenarnya dari berbagai dampak lingkungan, baik itu sedimentasi, kemudian juga gagal panen. Sebenarnya kita melihat bahwa ini ada DP ada sumber daya alam yang besar. Yani emas toh. Nah, kenapa justru Panua ini, Pohuwato ini menjadi luka, menjadi saksi luka bagi lingkungan. Kalau di Ayah melihat ini sebenarnya ada ketimpangan apa di sini? Ketimpangannya ya masuk dalam hal pembiaran, dalam hal
lingkungan. Panua ini sudah mulai dilihat bukan sebagai tanah kehidupan, melainkan sebagai tambang emas. Ini kira-kira DP histori ini Ti Ayah mungkin bisa jelaskan bagaimana? Jadi histori daripada pengetahuan tentang sumber daya alam yang ada di Pohuwato yang cukup kaya yang diberikan oleh Sang Pencipta ini itu diketahui sejak zaman dahulu, mungkin bahkan saya belum ada begitu. Namun saat ini itu sudah merajalela dan ternyata waktu itu baru di Marisa yang diketahui oleh orang-orang dan masyarakat itu sendiri yang mengandung emas gitu. Tapi ternyata saat ini sudah ada di Dengilo, sudah ada di Taluditi, Balayo, Patilanggio juga, Popayato. Berarti nih cerita tambang emas di Pohuwato ini memang sudah dari zaman dahulu kala ya. Berarti Betul. dongko masa mulai masih Belanda itu udah masih ada. So memang sudah ada seperti itu ya. Memang sudah ada. Sudah ada memang. Nah, alat berat mulai dilegalkan, mulai beroperasi itu kira-kira kapan? Dan sebenarnya ini yang menjadi prakarsa ini adalah oknum atau bahkan sebenarnya adalah orang-orang yang berada di instansi-instansi itu bagaimana menurut Ai? Jadi alat berat ini waktu itu saya menjabat kepala desa di Dengilo 2016. 2016 ke bawah itu masih manual. Masih pakai mesin penyedot, namun juga banyak resiko bagi pekerja. Nah, muncullah alat berat ini digunakan untuk membantu para pelaku usaha, para pekerja khususnya melakukan pengangkutan material tanah yang belum ada kandungan emasnya. Jadi ada batu-batu besar itu yang dibersihkan oleh alat berat. Itu baru 1-2 unit di tahun 2017. Jadi memang sudah tahun 2016 ini Ayah, waktu itu Ayah masih menjabat sebagai kepala desa. Pada saat itu Ayah sudah mulai ada ketimpangan sosial maupun lingkungan tidak Ayah? Tanggal tahun 2016 ini. Ketimpangan sosial belum. Lingkungan juga belum terlalu. Cuman lebih apa namanya masih pertama kali, jadi masih istilahnya masih apa rame-ramenya. Nah DP Pica ini mulai kapan Ayah? DP Pica ini itu pada tahun 2018. Nah, saya pun berpikir waktu itu sebagai kepala desa, pekerja manual ini, tambang manual itu banyak sekali kejadian tertimbun dan banyak yang luka parah, banyak juga yang meninggal dunia. Nah, sehingga dengan hadirnya alat berat ini itu bagaimana kemudian para penambang ini menjadi penambang yang modernis. Yang modernis artinya mengikuti zaman, juga belajar dan melihat resiko yang dialami oleh pekerja tambang manual yang pakai linggis saja. Iya, yang ada batu besar-besar, ya tertimbunlah mereka. Sehingga dengan menggunakan alat berat itu tingkat resikonya diminimalisir. Jadi sedikit sekali tingkat resikonya. Kenapa? Hampir sebagian besar aktivitas penambangan itu dilakukan dan dikerjakan oleh alat berat ini. Tapi sekarang ini menjadi sangat berpolemik ini Ayah terkait alat berat. Nah, saya sebagai orang yang cukup awam ya dalam hal ini, sekarang ini alat berat yang notabene-nya dimiliki oleh warga masyarakat ternyata APH itu harus
diamankan seperti itu bahasanya kan, diamankan, ditahan dengan alasan tidak memiliki IPR dan juga WPR. Nah sebenarnya yang salah ini apa kasihan? Dan solusinya kalau memang ada sebenarnya kalau misalkan cerita salah dengan tidak ini, dari bomba cerita solusi itu orang. Nah salahkah ketika warga masyarakat ini menambang atau merasa bahwa atau ini mereka lebih punya hak daripada investor atau apa namanya perusahaan-perusahaan yang dari luar yang kemudian mengelola dari emas ini. Nah, kira-kira pendapat DAT walau. Ya, jadi begini, dalam suasana kondisi saat ini, banyaknya alat berat yang melakukan aktivitas pertambangan ilegal ini di bumi Panua yang kita cintai bersama ini, pihak pemerintah daerah juga itu dilema. Artinya begini, di sisi lain masyarakat atau pemerintah daerah itu menjamin, menjaga, menciptakan stabilitas dan kondusivitas daerah. Nah, masyarakat sebagian besar Pohuwato itu bergantung di tambang. Kalau statusnya tambang saat ini masih ilegal, yang katanya belum ada WPR, belum ada IPR-nya apalagi, begitu. Kita melihat sisi kebermanfaatannya. Nah, status legal dan ilegal itu kan hanya sebatas status saja dan kertas. Tetapi kita juga perlu dan penting melihat sisi kebermanfaatannya. Nah, status legal dan ilegal itu kan hanya sebatas status saja dan kertas. Tetapi kita juga perlu dan penting melihat sisi kebermanfaatannya. Nah, kalau misalkan kita bertanya siapa yang paling bertanggung jawab dalam hal ini untuk penertiban alat beratnya apa semua, itu pasti penegak hukum. Nah, begitu. Tetapi penegak hukum juga mereka hanya mendukung dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh pimpinan, terutama pemangku kepentingan dan kepala daerah dalam hal ini. Begitu. Nah, Pak cerita soal pemangku kepentingan. Usuk kagain. Ceritain. Pemangku kepentingan. Nah, pemangku kepentingan ini masyarakat itu sendiri yang dorang jaga bilang pelaku usaha yang punya skala besar, ya. Kalau tidak mau cuma nama di sini boleh aja. Atau pemodal, atau sebenarnya yang harus ditindak ini kasihan masyarakatnya. Nah ini kan yang so jadi baribut sekarang ini. Kalau yang pemodal atau dorang ada punya alat atau perental itu ada dukungan dari oknum-oknum gitu, oknum-oknum APH katanya seperti itu. Nah sebagai pemerhati lingkungan ini dia yang melihatnya dia jadi statusnya ilegal ini kan cuman persoalan ini kertas ini. Ya. Nah, ini lebih banyak dampak ke yang jaga Bakabilasa ini atau sebenarnya pemodal itu juga sendiri. Jadi begini, sebenarnya masyarakat dan pemodal itu adalah satu komponen yang tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Masyarakat tidak bisa bekerja manakala tidak ada pemodal. Begitu. Pemodal pun tidak bisa bekerja tanpa ada masyarakat bekerja maksudnya. Begitu. Jadi ini adalah satu bagian yang tidak bisa dipisahkan dan tidak bisa disalahkan satu persatu, sepihak, sama-sama ini. Sama-sama ini barang. Begitu. Oke. Nah, sobat cerita persoalan hukum ini. Kita melihat bahkan ada segelintir
segelintir orang, bahkan mungkin masyarakat pada umumnya melihat bahwa hukum ini terlihat begitu kuat hanya kepada penambang-penambang kecil, kasihan. Yang saya maksud ini kelompok-kelompok kecil, model itu kabilasa dan lain. Dan kemudian itu dorang begitu lembut terhadap kepentingan-kepentingan yang besar, baik itu modal ataupun yang punya kelompok-kelompok yang besar. Dari di ayah sendiri, ini PR-nya, solusinya, Intalil lolo. Jadi begini, jangan kita melihat satu tindakan oleh pihak APH lantas kemudian kita justice bahwa hukum ini hanya tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Tapi kalau kita melihat selama ini menurut hemat saya justru mereka itu benar penegak hukum dan punya kekuasaan penuh untuk menindak secara hukum kepada para pelanggar hukum. Nah, termasuk juga para pelaku tambang ini. Tetapi mereka mengedepankan kondusivitas daerah, lingkungan, wilayah itu sendiri. Karena di Pohuwato ini, Bumi Panoi ini kan ada insiden besar yang diakibatkan oleh akumulasi amarah masyarakat yang pada tanggal 29 September kalau saya tidak salah ingat 2023 itu berakhir di pembakaran kantor bupati. Nah, pihak APH khususnya yang ada di Pohuwato ini tidak ingin hal itu terjadi kembali. Nah, maka ini lebih kepada stabilitas keamanan daerah. Itu saja. Artinya kalau memang mereka bertindak pasti akan ditindak. Tetapi yang menjadi keluhan dari masyarakat, sekelompok masyarakat bahwa terkesan itu tumpul penegakan hukumnya tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Iya. Nah, melalui wahua buti unam yang dinamakan emas buti hulawa ini. Yang pada dasarnya harus kita pahami ini sebenarnya. Emas ini milik siapa sebenarnya? Ya. Nah, apakah kemudian ketika kita mendapatkan DP titik benang merah bahwa emas ini siapa punya? Emas ini benar-benar membawa kesejahteraan tidak? Kalau semisalnya dengan pengelolaan secara manual yang kemudian dibilang petiti atiola tahu jadi peti ini pemerintah kemudian mendapatkan jalan yang buntu untuk pengelolaan ini sumber daya emas pertambangan dari Pohuwato ini, apakah diterimanya secara masif perusahaan ini sudah menjadi salah satu solusi? Kira-kira menurut Riaya bagaimana? Jadi saya ingin kembali lagi dari hal yang tadi sempat saya sentil bahwa aktivitas tambang ilegal dan legal itu legal dalam hal ini adalah perusahaan korporasi. Kita lihat sisi manfaatnya yang tambang ilegal ini yang itu dilakukan oleh masyarakat lokal itu sendiri. Membawa kesejahteraan tidak? Sangat membawa perubahan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat lokal. Contoh, masyarakat itu turun pagi, pulang siang, di mau pergi badulang rabu-rabu, so bawa kamari ada 5 batang, 1 gram paling tinggi. Dengan harga emas yang cukup fantastis saat ini, itu sudah bisa membuat mereka untuk beli pasokan makanan
kemudian bisa menabung untuk membangun istana kecil bagi mereka yang harusnya makan dan ekonomi kesejahteraannya masyarakat ini adalah tanggungan negara, tanggung jawab negara harusnya. Tetapi hari ini mereka dengan adanya kekayaan alam yang saat ini ada di lingkungan mereka, di kampungnya mereka, alhamdulillah mereka terbantu dengan itu tanpa memusingkan pemerintah. Masalah makannya, bayangkan saat ini ada penyaluran bantuan-bantuan di kantor pos dan lain sebagainya, luar biasa antriannya. Tetapi bagi masyarakat Dengilo dan masyarakat kecamatan-kecamatan lain yang punya aktivitas tambang itu, kalaupun mau antri tidak terlalu antri. Beda dengan di daerah-daerah lain. Begitu. Yang berikut masalah legal perusahaan dalam hal ini yang katanya itu membuka lapangan pekerjaan bagi warga daerah Pohuwato khususnya. Itu benar. Saya tidak bantah itu. Tetapi mari kita lihat di lowongan pekerjaan itu dicantumkan pula persyaratan-persyaratan termasuk pengalaman kerja minimal 1 tahun dan 2 tahun. 6 tahun poli ya. 6 tahun persyaratan. Jadi begini, mana ada rakyat Pohuwato yang punya pengalaman selama waktu itu yang dicantumkan di lowongan pekerjaan itu ada yang 1-2 tahun, bahkan tadi jika Ana bilang sampai 6 tahun pengalaman kerja, mana ada rakyat Pohuwato yang punya pengalaman selama itu, sementara perusahaan hadir baru kemarin. Ini adalah pembodohan bagi rakyat Pohuwato. Berikut katanya memberikan penghasilan asli daerah yang kemudian dikembalikan ke rakyat, ke masyarakat Pohuwato lewat pembangunan infrastruktur, jalan, jembatan, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Ya kan? Nah, pertanyaannya, aspal ini, jembatan ini tidak bisa dimakan oleh rakyat. Tidak bisa dimakan oleh rakyat. Masih lebih baik mereka pergi Bakabilasa, baru yang kamera belum boleh makan. Sebab beli baras, bisa tabung, beli akar semen, pasir untuk membangun istana kecilnya mereka. Dan hari ini itu ada perubahan yang cukup luar biasa dari segi infrastrukturnya, dari segi aset-aset masyarakat itu sendiri. Ada yang sudah beli sapi, sudah beli aset-aset lainnya. Itu lewat tambang ilegal yang katanya tadi, yang dilarang itu melawan hukum katanya. Ini semakin menarik ya. Jadi apa yang menjadi program dari pemerintah dengan adanya investor yang kemudian mengelola pertambangan emas besar di Gorontalo ini membuat PAD besar untuk juga pembangunan lo daerah betul. Dia boleh memendingan betul ini pertambangan. Nah, bagaimana sebenarnya seharusnya pertambangan masyarakat ini ada tidak ilegal yang kemudian kembali ke persoalan dua itu poli ayah. Ubo itu UIPR, poli UWPR. Tak pulang-pulang kamar. Regulasinya ini menurut Li Ayah ya. Li Ayah kan yang pernah menjabat sebagai ayah. Regulasinya ini sebenarnya seperti apa? Ya. Nah, kemudian semisalnya anu debo susah bo itu regulasi IPR dan WPR bo itu ayah supaya dampak dari pertambangan ini masyarakat ini tidak terlalu berdampak ke lingkungan, berarti mereka harus paham ini reklamasi pasca tambang beti. Nah, kita orang ini tidak bisa tutup mata dengan kejadian-kejadian yang dorang bilang di Tomula, kemudian ketewasnya yang paling panas baru-baru ini yang di Bulangita. Sebenarnya sebagai aktivis pemerhati lingkungan, Tiaya melihat apa yang sebenarnya ingin dorang suarakan ini, itu kira-kira. Ya, jadi
dalam kacamata saya sendiri, dari sisi kacamata saya sendiri, terkait dengan kegiatan yang saat ini dan ada kejadian-kejadian, bahkan yang paling heboh saat ini, dan bahkan kemarin ada aksi dari APRG, dari Akpersi kemarin yang menyuarakan persoalan tersebut. Ada tuntutan-tuntutan termasuk kejadian yang di Bulangita, di Tomula. Saya begini, ini menurut pribadi saya ya, itu sudah dipresor kemarin oleh teman-teman aktivis. Dan saat ini penegak hukum, pihak APH juga melakukan tahapan-tahapan itu. Ada penyidikan, dan lain sebagainya, seterusnya. Kita hargai itu, kita tunggu. Yang perlu dijaga dan diantisipasi, jangan sampai di kejadian ini ada kepentingan tertentu yang berikut. Di Kabilasa juga ini kadang-kadang tidak mendengar. Dan saya sempat menyaksikan sendiri oleh para pelaku usaha, pemilik lokasi maupun pelaku usaha itu sendiri, kan ada pengawas-pengawasnya, ada orang-orangnya yang dikhususkan untuk memantau para kabilasa. Artinya mereka kasih, tapi lihat sesuatu atau kondisi lubang yang mengancam nyawanya. Tetapi di kabilasa ini juga ketika mereka dapat temuan yang bagus, pasti dalam dusu itu, tanpa menghiraukan apa akibatnya. Nah, kalaupun kita pressure juga ke pelaku usahanya, sebenarnya sebelum kejadian itu pelaku usaha dan lewat orangnya, pengawasnya, sudah menegur itu pasti. Tetapi karena kabilasa ini mungkin karena tuntutan hidup, kebutuhan hidupnya, beliau turun dari rumah, so tidak ada baras, so tidak ada mobil akan susu, liade, popok. Nah, apapun yang terjadi kita harus bawa pulang hasil yang maksimal. Begitu. Jadi kalaupun ada yang meninggal, ya mungkin itu sudah ajal. Kenapa? Pasti pemilik lokasi sudah menegur sebelum itu kejadian. Baik-baik dan hati-hati. Silakan Mbak Ambe. Tapi lihatlah kondisi yang mengancam. Dan tidak sedikit kejadian-kejadian di lokasi, ada pengawas bakalai dengan kabilasa ada mbak pukul pengawas yang pokoknya sebab lakuin begitu. Karena itu antisipasinya adalah jangan sampai mengganggu itu dan mengakibatkan itu kejadian yang seperti kemarin. Jadi closing statement terkait emas di atas luka bumi Panua. Silakan. Ya, jadi begini. Tadi sudah banyak hal yang kita bahas, sering diskusikan kaitan dengan bumi Panua yang cukup kaya sumber daya alamnya, khususnya emas. Yang ini pun berdampak terhadap lingkungan. Nah, saya sebagai pemerhati lingkungan mendorong kepada para pelaku usaha untuk peduli terhadap lingkungan juga. Jangan hanya mengambil hasil lantas dampaknya tidak diperhatikan. Maka terakhir dari saya berharap kepada para pelaku usaha dan tentunya juga kepada pemerintah daerah, saya selaku pemerhati lingkungan dan orang yang ada di ruang lingkup dan lingkungan akibat aktivitas dan juga dampak daripada hal ini, itu sangat sekali berharap pun menawarkan manakala aktivitas ini berakhir, yang ditinggalkan adalah kubangan dan gundukan bekas material tambang. Pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab
terhadap hal ini? Apakah pelaku usahanya ataukah pemerintah daerah? Maka kami selaku pemerhati lingkungan tentu akan bekerja sama dengan pemerintah daerah lewat OPD-OPD terkait untuk melakukan kembali reklamasi. Contoh dengan Dinas Pertanian, kami selaku pemerhati lingkungan akan membuat satu permohonan lewat proposal. Itu kami akan ajukan, kiranya bisa memberi bantuan bibit tanaman yang cocok ditanam di struktur tanah pasca tambang. Yang berikut, kami juga akan membuat proposal ke Dinas Perikanan, memohon bantuan benih ikan untuk kami lepas di kubangan-kubangan yang digenangi air. Yang berikut, kami juga akan memohon bantuan ke Dinas Lingkungan Hidup untuk melakukan reklamasi. Ada penimbunan kembali, ada perataan kembali gundukan-gundukan tersebut. Yang terakhir dengan Dinas Pariwisata. Memohon kiranya program apa yang kita bisa buat untuk menjadikan areal atau lokasi pasca tambang ini menjadi destinasi wisata. Apa yang terjadi adalah ekonomi yang berkelanjutan. Orang mau jual pisang goreng, baju lain-lain, pasti melaku. Jadi itu harapan kami kepada para pelaku usaha, tentu ada kepedulian terhadap lingkungan, juga kepada pemerintah daerah tentunya. Untuk saat ini kita masih akan terus diskusi dengan pemerhati-pemerhati lingkungan, dan kami juga buka hak jawab mungkin untuk teman-teman dari instansi-instansi terkait yang ingin menjelaskan duduk persoalan, sharing kita bagaimana mau dapat persoalan dari salah satu persoalan yang paling krusial di Kabupaten Pohuwato. Teman-teman atau mengudula yang pengen beriklan dengan torang di teras podcast Akulturasi, itu bisa juga di line kontak gitu di nomor 082398989563. Oke, Ayah, makasih banyak. Orang sekitar 40 menit tadi. Makasih banyak hari ini sudah datang. Mudah-mudahan orang bisa ketemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami undur diri. Saya Mada pamit. Dan saya Iskandar Dalangko mengucapkan terima kasih kepada Akulturasi yang sudah memberi ruang waktu kepada saya untuk sama-sama di momen pada malam hari ini. Terima kasih banyak.